Pin bar merupakan salah satu pola candlestick yang paling populer digunakan oleh para trader price action. Akan tetapi, meskipun pola candlestick ini sangat populer, masih banyak trader yang kesulitan dalam menggunakan pola ini dengan benar. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu cara yang benar untuk menggunakan pola pin bar secara simpel dan efektif, dengan harapan dapat meningkatkan hasil trading kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi jika kalian suka dengan konten yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video ini sampai akhir. Pin bar adalah singkatan dari sebutan nama sebuah bar yang berbentuk memanjang, yaitu Pinocchio bar. Candlestick tersebut mempunyai ekor atau shadow, kemudian badan, dan juga memiliki hidung. Bisa kita lihat pada ilustrasi ini, di sini merupakan anatomi dari pin bar, di mana terdapat ekor, kemudian ada body, dan juga ada hidung. Jadi dari anatomi ini terdapat beberapa ciri atau karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai pin bar. Yang pertama, sebuah pin bar memiliki ekor yang lebih panjang dari bodinya. Panjangnya ekor tersebut menunjukkan kekuatan penolakan atau rejection yang terjadi pada suatu level harga tertentu. Kemudian yang kedua, semakin sempit atau kecil bodi dari sebuah pin bar maka akan semakin valid pin bar tersebut. Yang ketiga, secara umum sebuah pin bar dianggap valid jika panjang ekornya sekitar 2/3 dari panjang total pin bar tersebut. Selanjutnya yang keempat, posisi pin bar selalu menonjol keluar di antara bar sebelum dan sesudahnya. Dan yang kelima, sisi lain dari ekor disebut dengan hidung, semakin pendek hidung tersebut maka semakin valid pin bar tersebut. Sekarang setelah kita sudah memahami bagaimana bentuk dan karakteristik pin bar yang valid, selanjutnya kita membahas dua macam formasi pin bar, yaitu bullish reversal pin bar dan bearish reversal pin bar. Bullish reversal pin bar biasanya terbentuk pada keadaan downtrend, dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah ke arah uptrend setelah terjadi penolakan pada level tertentu, sementara bearish reversal pin bar terbentuk pada keadaan uptrend, dan menunjukkan kemungkinan pembalikan arah ke downtrend setelah terjadi penolakan pada level tertentu. Ekor pada formasi bullish reversal pin bar berada pada bagian bawah body, karena menunjukkan penolakan untuk menembus harga yang lebih rendah. Sementara ekor pada formasi bearish reversal pin bar berada pada bagian atas body, karena menunjukkan penolakan untuk menembus level harga yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke pembahasan konfirmasi reversal pin bar. Jadi agar sebuah bullish reversal pin bar terkonfirmasi, maka panjang bar sesudah pin bar tersebut baik body dan ekornya, seluruhnya harus lebih tinggi dari level terendah bullish reversal pin bar tersebut. Sementara untuk bearish reversal pin bar yang terkonfirmasi, maka panjang bar sesudah pin bar tersebut seluruhnya harus lebih rendah dari level tertinggi bearish pin bar tersebut. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita lihat langsung contohnya di chart. Jadi pada chart kali ini dapat kita lihat contoh beberapa bullish reversal pin bar yang terbentuk di time frame H4. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi time frame maka semakin valid sebuah pin bar asalkan sudah terkonfirmasi dengan benar. Karena noise harga pada time frame tinggi seperti H4 ke atas akan lebih kecil dibanding dengan time frame rendah seperti H1 ke bawah. Seperti yang bisa kita lihat, kalau semua pin bar telah terkonfirmasi dan menunjukkan keadaan bullish reversal. Yang perlu kita perhatikan adalah, bahwa dalam contoh ini warna body sebuah bullish pin bar tidak harus biru, tetapi bisa juga sebaliknya yaitu warna merah. Setelah bullish pin bar tersebut terkonfirmasi, maka dengan cepat harga bergerak ke arah uptrend seiring dengan keputusan market untuk membawa harga ke level yang lebih tinggi. Kemudian pada chart kali ini merupakan contoh bearish reversal pin bar yang terbentuk di time frame daily, di mana sama seperti contoh sebelumnya warna body dari bearish pin bar tidak harus merah, tetapi bisa juga sebaliknya yaitu warna biru. Setelah bearish reversal pin bar tersebut terkonfirmasi, maka dengan cepat harga bergerak ke arah downtrend seiring dengan keputusan market untuk membawa harga ke level yang lebih rendah. Selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana cara entry dengan menggunakan pin bar. Terdapat 3 kemungkinan cara untuk entry menggunakan pin bar. Yang pertama, menggunakan market entry. Maksud dari market entry adalah kita langsung menekan tombol eksekusi. Ketika terbentuk bullish pin bar maka langsung lakukan entry buy, dan ketika terbentuk bearish pin bar maka langsung lakukan entry sell. Kemudian yang kedua, menggunakan stop entry.
Stop entry yang kita gunakan berupa pending order buy stop untuk bullish pin bar, dan sell stop untuk bearish pin bar. Nilai dari pending order buy stop harus lebih tinggi dari harga market sekarang, dan nilai dari pending order sell stop harus lebih rendah dari harga sekarang. Kemudian yang ketiga, menggunakan limit entry. Limit entry yang kita gunakan berupa pending order buy limit untuk bullish pin bar, dan sell limit untuk bearish pin bar. Nilai pending order buy limit harus lebih rendah dari harga market sekarang, dan nilai untuk order sell limit harus lebih tinggi dari harga market sekarang. Limit entry ini didasarkan pada asumsi bahwa biasanya setelah pin bar terkonfirmasi, pergerakan harga akan retrace atau mengalami koreksi ke 50% dari panjang pin bar tersebut. Untuk level stop loss bisa ditentukan beberapa pips di bawah level terendah untuk bullish reversal pin bar, atau beberapa pips di atas level tertinggi untuk bearish reversal pin bar. Apakah kita bisa melakukan entry setiap ada pola reversal pin bar? Tentu saja tidak. Kita hanya entry pada pin bar yang memiliki probabilitas yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan pin bar yang memiliki probabilitas yang tinggi, kita perlu entry pada pin bar yang disertai dengan faktor-faktor pendukung yang cukup kuat. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan zona supply dan demand untuk dijadikan lokasi entry pin bar reversal, dan juga kita bisa memanfaatkan pin bar untuk konfirmasi entry dari setup price action yang kita gunakan. Seperti contohnya pada chart kali ini, di sini tampak terdapat setup KML yang sebaris dengan zona demand, dan terlihat di sini terdapat rejection yang berbentuk pin bar. Sehingga kita memiliki tiga opsi untuk cara entry. Yang pertama kita bisa langsung melakukan entry buy, kemudian cara kedua kita bisa menaruh pending order buy stop, dan cara ketiga dengan menaruh pending order buy limit di 50% dari panjang pin bar. Untuk contoh ini kita pilih cara untuk entry buy secara langsung, dengan stop loss di bawah pin bar ini. Untuk take profit kita bisa di zona supply yang terdekat, atau minimal 1:2 dari stop loss kita. Dan dapat kita lihat di sini harga langsung bergerak ke atas dan berhasil mencapai take profit. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara kita memanfaatkan pola pin bar untuk melakukan entry. Namun perlu diketahui kalau terkadang pola pin bar yang sudah valid bisa saja gagal dan menjadi fake pin bar. Sama seperti namanya yaitu Pinocchio bar, pola pin bar bisa saja memberitahu kita bahwa market sedang mencoba menipu kita dengan seakan-akan harga akan berbalik arah. Oleh karena itu, untuk mengurangi banyaknya sinyal palsu dari fake pin bar, kita perlu mengetahui bagaimana cara membedakan pin bar yang benar dengan fake pin bar. Jadi perbedaan antara pin bar dengan fake pin bar bisa kita ketahui dengan adanya support atau resisten yang sebaris dengan ujung ekor dari pin bar. Maksudnya, jika kita menemukan pin bar dengan ekor panjang yang berada di atas, kemudian harga terlihat akan terjadi pembalikan arah. Namun pada periode sebelumnya terdapat level resisten yang setara dengan ujung ekor pin bar tersebut, maka pin bar tersebut berkemungkinan lebih besar untuk menjadi fake pin bar, sehingga lebih baik kita menghindari untuk melakukan entry pada kondisi tersebut. Supaya lebih mudah memahaminya, mari langsung saja kita lihat contohnya di chart. Jadi yang pertama di sini dapat kita lihat terdapat pola bearish reversal pin bar yang ujung ekornya berada di atas. Kemudian kalau kita lihat pada periode sebelumnya juga terdapat level resisten yang kurang lebih setara atau sama baris dengan resisten di ujung ekor pin bar. Jika menemukan pin bar yang seperti ini, maka kemungkinan pin bar tersebut akan menjadi fake pin bar, karena seperti yang bisa kita lihat, setelah pin bar ini terbentuk, harga justru bergerak naik dan setelah itu harga baru bergerak turun. Sehingga sebaiknya kita tidak melakukan entry sell pada kondisi pin bar yang seperti ini, karena pin bar tersebut berkemungkinan akan menjadi fake out atau manipulasi. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana cara yang benar untuk entry menggunakan pin bar. Sekarang mari kita lihat contoh bagaimana saya menerapkan pola pin bar saat trading secara langsung. Seperti yang bisa kita lihat, kali ini kita sedang berada di chart Euro AUD time frame H4, dan dapat kita lihat di sini sekarang harga sedang berada di zona supply yang sebaris juga dengan setup untuk entry. Kemudian terlihat juga harga telah mengalami rejection setelah masuk ke zona supply dan membentuk pola pin bar. Jadi di sini kita dapat melakukan entry sell karena sudah ada pin bar yang valid dan juga sudah berada di zona supply yang bagus. Untuk cara entry-nya saya di sini akan menggunakan limit entry dengan menaruh sell limit di 50% dari panjang pin bar. Dan seperti yang bisa kita lihat sekarang sell limit sudah terjemput dan menjadi order sell, dengan stop loss beberapa pips di atas ekor pin bar, dan take profit di zona demand yang terdekat. Dan setelah beberapa saat akhirnya harga pun berhasil mencapai take profit.
Dari semua yang telah dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan pemahaman yang tepat dan penggunaan yang cermat, pola pin bar dapat menjadi alat analisis yang sederhana namun efektif, serta dapat juga membantu pengambilan keputusan dalam trading. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita memahami pola pin bar yang valid dan juga yang fake, pola yang dianggap valid pun tetap bisa mengalami kegagalan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kemampuan kita untuk memfilter dan menemukan probabilitas terbaik yang dapat dimanfaatkan dalam sistem trading kita. Karena dalam trading, kita perlu fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.